Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hello semuanya. Welcome to my class, yuhu. Penasaran gak pada kelas hari ini kita belajar apa? Yuk simak videonya. Jadi, pada kelas kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan dan pengumpulan data penelitian. Materi ini sangat penting dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif karena menyangkut tahapan teknis dan strategis dalam memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu dengan memahami bagaimana tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis. Jadi, menurut Tuchman, penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Sistematis merupakan kata kunci yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena kata ini mengandung makna bahwa dalam setiap proses penelitian atau kegiatan ilmiah, harus ada prosedur yang jelas dan terstruktur dengan baik. Menurut Tuchman dan Arikunto, tahapan pelaksanaan penelitian mencakup 1. Menyusun rancangan penelitian. Maksudnya sebagai seorang peneliti hendaknya memasuki lingkungan sosial yang akan diteliti dan mendalami pengetahuan tentang masyarakat yang bersangkutan dengan secara intim. Dengan hal itu kita sebagai peneliti akan memperoleh pengalaman dengan cara keikutsertaannya dalam kegiatan sehari-hari masyarakat dan kegiatan pencatatan segala pengalaman yang diperolehnya. Kedua, menentukan lokasi dan memahami konteks sosial. Uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih lokasi serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi hendaknya diuraikan secara jelas, misalnya letak geografis, bangunan fisik, jika perlu disertakan peta lokasi, struktur organisasi program, dan suasana sehari-hari. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Ketiga, identifikasi dan perumusan masalah. Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan pelacakan dan penemuan masalah yang akan diteliti. Tujuan identifikasi adalah untuk memperjelas arah permasalahan yang akan diteliti dan mempermudah peneliti itu sendiri. Dari identifikasi masalah tersebut biasanya akan terlihat dalam batasan masalah. Perumusan masalah harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Langkah-langkah dalam merumuskan masalah yaitu menganalisis masalah-masalah utama atau masalah turunannya, membatasi lingkup studi, memfokuskan masalah yang unik, yaitu dengan menganalisis menelusuri sebab dan munculnya masalah tersebut melalui studi awal. Yang keempat ada, menentukan kegunaan penelitian. Dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian ini. Secara garis besar kegunaan penelitian harus mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah yang diteliti. Kelima ada, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan diteliti. Hipotesis yang baik ditulis secara singkat dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Berarti penulisan hipotesis harus spesifik, jelas dan dapat diuji. Yang terakhir keenam ada, pelaksanaan di lapangan. Pada tahap ini, peneliti secara aktif melakukan pengumpulan data di lokasi yang telah ditentukan, memastikan bahwa metodologi dan instrumen penelitian digunakan dengan benar untuk menghasilkan data yang akurat dan representatif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu teknik dan metode pengumpulan data. Pertama kita bahas dulu definisi teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data ini adalah teknik ataupun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang akan diteliti. Maksudnya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data dalam penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat bergantung pada karakteristik penelitian, tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etika. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1.
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian akan mempengaruhi apakah teknik pengumpulan data yang digunakan bersifat kualitatif atau kuantitatif. 2. Tipe data. Tipe data bisa berupa data kuantitatif, seperti angka, persentase, atau data kualitatif, seperti opini atau deskripsi. 3. Karakteristik populasi. Sifat dan karakteristik populasi atau sampel yang akan diteliti dapat mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data. 4. Sumber daya yang tersedia. Sumber daya di sini maksudnya adalah waktu, dana, tenaga peneliti, dan juga peralatan yang dimiliki. Kelima, keterlibatan responden. Maksudnya itu tingkat keterlibatan atau kerjasama yang dapat diharapkan dari responden juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya yang keenam, etika penelitian. Dalam hal ini peneliti harus memperhatikan aspek etika seperti kerahasiaan data dan kenyamanan responden. Ketujuh, ketersediaan data sekunder. Kalau data yang kita butuhkan sudah tersedia, maka kita bisa mengandalkan dokumen atau arsip yang relevan. Kedelapan, konteks penelitian. Lingkungan atau konteks di mana penelitian dilakukan juga memainkan peran penting. Apakah penelitian dilakukan di lingkungan laboratorium, lapangan, online, atau di lingkungan sosial yang kompleks? Kesembilan, pertimbangan teoritis. Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian juga mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, risiko dan ketidakpastian. Beberapa teknik pengumpulan data mungkin memiliki risiko lebih tinggi atau tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti perlu mempertimbangkan sejauh mana mereka siap untuk menghadapi risiko tersebut. Sekarang masuk ke metode utamanya. Secara umum ada 4 teknik yang paling sering digunakan, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Kita bahas dulu yang pertama yaitu observasi. Observasi artinya mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung fenomena atau perilaku di lapangan. Observasi ini terbagi menjadi 4 jenis yaitu 1. Observasi partisipatif 2. Observasi non-partisipatif 3. Observasi terstruktur 4. Observasi tidak terstruktur. Selanjutnya wawancara. Wawancara itu teknik yang dilakukan dengan ngobrol langsung sama responden. Bisa tatap muka atau via telepon, daring. Jenisnya ada 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik yang menggunakan pertanyaan tertulis yang dibagikan ke responden. Ini cocok banget buat penelitian skala besar. Jenisnya ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner semi-terstruktur. Terakhir ada dokumentasi. Ini adalah teknik dengan cara mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang sudah ada. Bisa berupa foto, jurnal kegiatan, surat kabar, laporan sekolah, atau bahkan catatan harian. Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian karena sangat menentukan kualitas dan keandalan hasil akhir. Pelaksanaan yang efektif tercermin dari kesiapan instrumen yang digunakan, kemudahan akses ke responden, serta keterlaksanaan jadwal sesuai dengan rencana. Keberhasilan pengumpulan data juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti menjalin hubungan baik dengan responden, sehingga tercipta suasana yang mendukung keterbukaan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul kendala seperti keterlambatan jadwal, gangguan teknis seperti kerusakan alat atau masalah jaringan, hingga rendahnya partisipasi responden yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan penelitian atau kekhawatiran mengenai privasi data. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, peneliti perlu menerapkan strategi yang adaptif, misalnya dengan melakukan penjadwalan ulang, mengganti metode menjadi daring, atau memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada responden terkait manfaat dan kerahasiaan data.
Efektivitas pengumpulan data juga ditentukan oleh validitas data yang diperoleh, yang dapat diperkuat melalui klarifikasi, triangulasi, dan pemeriksaan ulang data mentah. Setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangannya. Observasi memberikan data kontekstual namun berisiko bias. Wawancara memungkinkan eksplorasi mendalam tetapi membutuhkan keterampilan komunikasi. Kuesioner efisien untuk responden banyak namun rentan multitafsir, sedangkan dokumentasi dapat memperkuat data tetapi perlu dievaluasi keasliannya. Refleksi ini penting dilakukan agar peneliti dapat mengevaluasi proses dan menyempurnakan teknik yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.